Halo para penjelajah keingintahuan. Selamat datang kembali di Cafe Curiosity, tempat di mana logika diseduh dan akal sehat kadang overheat. Bareng gue, anak IPA yang gak naik daun, tapi naik tensi kalau denger kerjakan di papan tulis ya. Kamu yang pakai jaket biru. Hari ini kita bahas topik yang deket banget sama realita hidup. Bahkan lebih dekat dari mantan yang tiba-tiba nge-like story lama lo, usaha dan energi. Tapi tenang, ini bukan seminar motivasi yang bikin ngantuk atau sesi curhat yang bikin baper. Ini soal kenapa lo bisa capek banget padahal cuma duduk mikirin dia, atau kenapa udah ngos-ngosan tapi hasilnya nihil. Kita akan bedah pakai kacamata fisika, tapi dengan bumbu komedi receh ala anak IPA yang sering salah jurusan. Tujuannya, biar lo nggak merasa sendirian dalam kelelahan yang nggak produktif itu, dan mungkin, cuma mungkin, dapat pencerahan kecil tentang cara ngatur energi hidup lo. Gini lo bro, sis, sobat curiosity. Dalam fisika, definisi usaha itu agak kejam. Usaha itu cuma dihitung kalau lo ngeluarin tenaga, gaya, dan hasilnya ada perpindahan, jarak. Simple, kan? Gaya dikali jarak. W sama dengan F dikali S. Kalau salah satu nol, ya usahanya nol. Contoh paling klasik, lo dorong tembok, lo ngeden, muka merah, urat leher keluar, keringet ngucur kayak air terjun Niagara, tapi temboknya diem aja. Secara fisika, usaha lo sama dengan nol. Nol besar, capek doang. Mirip kayak lo ngejar gebetan yang udah jelas-jelas naksir orang lain. Lo udah usaha keras, tapi dia nggak bergeming. Nggak ada perpindahan hati. Usaha lo, nol. Tragis, tapi itulah fisika. Fisika tuh nggak peduli sama perasaan lo. Lo boleh ngos-ngosan, lo boleh nangis darah, lo boleh begadang sampai mata panda, tapi kalau barangnya nggak pindah, kalau tujuannya nggak tercapai secara fisik, usahanya sama dengan nol. Capek doang, kayak hubungan lo yang jalan di tempat. Ini penting buat dipahami, biar lo nggak merasa paling menderita sedunia waktu udah capek, tapi nggak ada hasil. Mungkin memang secara fisika, usaha lo belum terhitung. Bayangin lagi, lo angkat barbel 100 kilo. Lo tahan di atas kepala selama 5 menit. Tangan gemeteran, otot kaku, napas tersengal. Tapi barbelnya nggak naik atau turun. Usaha lo, nol. Karena nggak ada perpindahan. Beda kalau lo angkat barbel itu dari lantai ke atas kepala. Ada perpindahan. Itu baru usaha. Jadi banyak hal di hidup ini yang bikin kita capek. Tapi kalau nggak ada perpindahan yang jelas, fisika bilang itu bukan usaha. Ini bukan meremehkan perjuangan lo ya. Ini cuma cara fisika melihat dunia. Agak dingin memang, kayak chat dari doi yang cuma dibales oke. Sekarang, kita bahas energi. Kalau usaha itu tentang melakukan kerja, energi itu tentang kemampuan untuk melakukan kerja. Gampangnya, energi itu bahan bakar buat ngelakuin sesuatu. Kayak bensin buat motor, listrik buat HP, atau kuota internet buat scroll TikTok sampai subuh. Tanpa energi, nggak ada yang gerak. Bangun pagi, butuh energi. Mandi, butuh energi. Mikirin mau sarapan apa, butuh energi. Kadang mikir doang udah bikin lapar lagi. Ke kantor atau kampus, butuh energi. Ngadepin omongan tetangga yang nanya, kapan nikah? Wah itu, butuh energi ekstra plus mental baja lapis baja. Energi itu ada di mana-mana, dalam berbagai bentuk. Ada dua jenis energi yang paling sering disebut dalam konteks gerak dan posisi. Energi gerak, kinetik, dan energi simpenan, potensial. Energi kinetik itu energi yang dimiliki benda karena geraknya. Misalnya, motor lo ngebut di jalan tol, bola yang lo tendang ke gawang, atau jari lo yang lincah ngetik komen julid di sosmed. Semakin cepat geraknya, semakin besar energi kinetiknya. Energi potensial itu energi yang tersimpan karena posisi atau keadaannya. Kayak lo diem di atas pohon, belum loncat, tapi udah siap mental dan siap jatuh. Energi potensial gravitasi, misalnya, tergantung sama ketinggian.
Semakin tinggi lo, semakin besar energi potensial gravitasi lo. Contoh real, lo lagi duduk di atap sambil galau mikirin cicilan, itu energi potensial. Begitu lo lihat mantan jalan sama pacar barunya di bawah, dan lo refleks mau loncat, tapi jangan ya. Nah itu energi potensial lo udah siap berubah jadi energi gerak. Lalu, kalau beneran loncat, sekali lagi, jangan, lo jatuh, dan energi gerak itu berubah. Jadi, energi panas waktu bergesekan sama udara, energi suara waktu teriak, dan energi luka batin waktu sadar, ternyata mantan lo lebih bahagia. Energi potensial nggak cuma karena ketinggian. Ada energi potensial pegas, kayak karet ketapel yang ditarik, energi potensial listrik di baterai HP lo, energi potensial kimia di makanan yang lo makan. Intinya, energi potensial itu energi yang nunggu buat dilepas dan berubah jadi bentuk lain, seringnya jadi energi kinetik atau panas. Kayak emosi yang lo pendem, itu energi potensial. Begitu ada pemicu kecil, meledak jadi energi kinetik amarah. Sekarang, hukum paling sakral dalam fisika yang sering bikin kita merenung, atau malah makin galau, hukum kekekalan energi. Bunyinya kurang lebih gini, energi itu nggak bisa diciptakan atau dimusnahkan. Energi cuma bisa berubah bentuk dari satu bentuk ke bentuk lain, atau berpindah dari satu sistem ke sistem lain. Jumlah total energi dalam sistem yang terisolasi itu selalu tetap. Kayak mantan yang katanya, aku sayang kamu, 2 minggu kemudian udah sayang yang lain. Perasaan sayang itu, anggap aja energi, nggak hilang, cuma pindah target. Dari lo ke dia yang baru, bentuknya mungkin berubah juga dari sayang yang tulus, katanya. Jadi sayang yang, ya gitu deh. Energinya nggak hilang, cuma berubah bentuk dan pindah tempat. Misalnya, energi kimia dari nasi yang lo makan diubah jadi energi panas buat ngejaga suhu badan. Diubah jadi energi gerak buat jalan ke dapur, ambil nasi lagi. Diubah jadi energi listrik di otak buat mikirin ide-ide random. Diubah jadi energi cahaya dari layar HP waktu lo scroll TikTok 3 jam. Energinya muter-muter aja, nggak ada yang hilang, cuma wujudnya beda-beda. Energi cinta lo disimpan dalam hati, energi potensial. Ketemu dia yang baru, berubah jadi energi kinetik semangat PDKT. Kalau berhasil, berubah jadi energi panas waktu pegangan tangan. Kalau gagal, berubah jadi energi potensial luka lama yang siap meledak kapan aja. Energi itu fleksibel, kayak uang THR. Hari pertama, full di dompet, energi potensial. Hari kedua, jadi pulsa, kuota, jajan, berubah bentuk, dan berpindah. Hari ketiga, jadi kenangan, energi dalam bentuk memori, mungkin. Hukum ini mengajarkan kita satu hal, energi itu konstan. Kalau lo merasa energi lo habis, mungkin bukan hilang, tapi cuma berubah bentuk jadi sesuatu yang nggak lo sadari atau nggak lo inginkan. Misalnya, energi semangat lo buat ngerjain tugas, berubah jadi energi panas karena laptop overheat, atau energi kinetik jari lo buat main game. Totalnya sama, tapi hasilnya beda jauh dari yang diharapkan. Ini yang lucu, dan sering bikin kita ngerasa, kok gini amat hidup gue? Lo pernah nahan pintu angkot biar nggak nutup sendiri waktu ada ibu-ibu mau masuk? Lo pegangin sekuat tenaga, otot tangan tegang, napas tertahan, diam di tempat, nggak gerak, tapi tangan lo gemeteran bahkan sampai pegal berhari-hari. Secara fisika, nggak ada usaha, karena pintunya nggak pindah posisi. Gaya lo ada, tapi perpindahannya 0. W sama dengan F dikali 0 sama dengan 0. Usaha sama dengan 0. Tapi kenyataannya, tangan lo gempor, badan lo capek, artinya capek nggak selalu dihargai oleh fisika. Dan ini, sobat, adalah realita hidup yang pahit. Capek nggak selalu berbanding lurus dengan hasil. Fisika pun setuju dengan kepahitan ini. Sama juga kayak nungguin balasan chat dari gebetan yang udah centang biru, tapi nggak kunjung dibales.
Lo udah ngeluarin energi buat mikirin kata-kata yang pas, energi buat deg-degan tiap lihat notifikasi, energi buat nahan diri biar nggak spam chat. Tapi hasilnya, nol balasan. Capek hati. Tapi secara fisika, kalau hati bisa diukur, mungkin usahanya nol karena nggak ada perpindahan status dari pending ke terbalas. Ngerjain tugas kelompok sendirian karena anggota lain cuma numpang nama. Lo begadang, lo mikir keras, lo ngetik sampai jari keriting, capek fisik dan mental, tapi kontribusi anggota lain nol. Usaha lo besar, tapi usaha bersama tim nol. Hasilnya mungkin bagus, tapi rasa capek dan jengkelnya itu loh. Bayar kopi 30.000 di Cafe Hits, udah dandan rapi, siap-siap mau foto OOTD atau ngerjain skripsi biar kelihatan produktif. Tapi ternyata tempatnya rame banget, wifi lemot, colokan penuh, dan barista ngasih kopi sambil buang muka. Capek nyari tempat, capek nunggu, capek hati karena ekspektasi nggak sesuai realita. Usaha lu buat produktif di sana jadi terhambat. Berusaha keras buat diet mati-matian, olahraga tiap hari, makan rebus-rebusan. Udah capek banget, tapi timbangan nggak turun-turun. Mungkin ada faktor lain yang bikin perpindahan angka di timbangan itu nol, meskipun usaha lo udah maksimal. Intinya, banyak aktivitas di hidup kita yang menguras energi, bikin kita capek, tapi secara objektif, atau setidaknya menurut definisi fisika, nggak menghasilkan usaha atau perpindahan yang signifikan menuju tujuan yang kita inginkan. Ini bukan berarti lo pemalas atau usaha lo sia-sia sepenuhnya. Ini cuma cara fisika ngasih tahu bahwa efektivitas itu penting. Gaya, usaha yang lo keluarin harus diarahkan dengan benar dan menghasilkan perpindahan. Kalau gayanya ada tapi nggak ada perpindahan, ya capek doang. Kalau perpindahannya ada tapi nggak ada gaya dari lo, misalnya tiba-tiba dapat warisan, ya itu bukan usaha lo, itu rezeki nomplok. Energi tuh nggak cuma ada di rumus E sama dengan MC2 atau di soal ujian. Tapi beneran lo rasain tiap hari, tiap jam, bahkan tiap detik. Lo pernah nggak bangun tidur hari Minggu, niatnya mau rebahan seharian, tapi badan lu lemes, otak nge-lag, mata burem, niat hidup 0%, kayaknya semalam mimpi push rank sampai mythic atau maraton drama Korea 20 episode. Itu namanya energi fisik dan mental lo udah habis terkuras buat aktivitas atau non-aktivitas semalam. Butuh di-charge ulang, mungkin dengan tidur lagi atau makan mie instan, atau lo denger musik galau malam-malam, cuma denger intro piano yang mendayu-dayu dan tiba-tiba air mata netes tanpa sebab yang jelas. Padahal siang tadi lu baik-baik aja. Bro, itu bukan sedih mendadak. Itu energi potensial luka lama, kenangan pahit, atau stres yang terpendam yang akhirnya keluar dalam bentuk energi kinetik tangisan. Fisika juga bisa menjelaskan patah hati loh. Energi emosi yang terakumulasi, mencari jalan keluar. Cuman dosen fisika nggak mau repot-repot jelasin ini di kelas, nanti malah jadi sesi konseling massal. Energi juga bisa menular. Pernah nggak lo lagi lemes, nggak semangat, terus ketemu temen yang super ceria, energik, positif, tiba-tiba lo ikut ketularan semangatnya? Itu energi positif dari dia berpindah ke lo. Sebaliknya, kalau lo lagi semangat, terus kumpul sama orang-orang yang hobinya ngeluh, pesimis, negatif, energi lo bisa ikut tersedot. Kayak baterai HP yang dideketin magnet kuat, energinya bisa terpengaruh. Lingkungan itu penting, sobat. Pilih-pilih sistem, tempat energi lo berada. Memahami konsep energi dalam hidup sehari-hari bisa bantu lo ngatur diri. Kalau lo merasa energi lo cepet habis buat hal-hal nggak penting, misalnya drama di grup chat, overthinking hal yang nggak bisa diubah, atau scroll sosmed tanpa tujuan, mungkin lo perlu evaluasi. Kemana energi lo mengalir? Apakah energi itu berubah jadi usaha yang menghasilkan perpindahan menuju tujuan lo? Atau cuma berubah jadi panas, emosi, suara, gosip,
atau gerak jari yang nggak produktif? Jadi intinya, Sobat Curiosity, hidup lo itu kayak sistem energi yang kompleks. Ada energi yang masuk, makanan, tidur, motivasi, dukungan. Ada energi yang keluar, aktivitas fisik, berpikir, stres, drama. Dan ada energi yang berubah bentuk, semangat jadi capek, ide jadi karya, niat jadi tunda. Kadang lu punya banyak tenaga, energi, tapi lu taruh di hal yang salah, gaya lu arahkan ke tembok. Hasilnya, capek doang, nggak ada usaha yang terhitung. Kadang lu udah usaha keras, gaya besar, tapi nggak ada perpindahan. Mungkin karena benda yang lu dorong terlalu berat, atau lu dorong ke arah yang salah, atau ya, karena dia udah bahagia sama yang lain. Tapi inget ya, hukum kekekalan energi itu berlaku. Energi lu nggak hilang. Kalau lu capek tapi nggak ada hasil, energi lu itu berubah jadi sesuatu. Mungkin jadi pengalaman, energi informasi, jadi pelajaran, energi kebijaksanaan, jadi kekuatan mental, energi potensial ketahanan, atau bahkan cuma jadi energi panas tubuh karena lo udah ngos-ngosan. Penting buat mengenali kemana energi lo pergi, biar lo bisa lebih bijak ngarahinnya. Kalau lo merasa capek tapi nggak ngapa-ngapain, coba cek. Apakah gaya lo menghasilkan perpindahan? Apakah usaha lo benar-benar menggerakkan lo menuju tujuan? Atau cuma muter-muter di tempat? Kemana energi lo mengalir? Apakah energi lo habis buat hal-hal yang nggak penting atau nggak bisa lo kontrol? Apakah energi lo berubah bentuk jadi sesuatu yang positif atau cuma jadi stres, emosi negatif, atau kelelahan tanpa makna? Memahami usaha dan energi dari sudut pandang fisika yang agak nyeleneh ini mungkin nggak langsung bikin hidup lo magically sukses atau nggak capek lagi. Tapi setidaknya ini bisa ngasih perspektif baru. Bahwa capek itu wajar, tapi capek yang produktif itu butuh strategi. Butuh mengarahkan gaya lu ke arah yang benar, dan memastikan energi lu berubah bentuk jadi sesuatu yang bermanfaat, bukan cuma jadi panas atau kelelahan tanpa hasil. Selama masih ada energi dalam tubuh lu dan kuota internet lu, masih ada kemungkinan lu move on dari kegagalan, masih ada kemungkinan lu belajar dari capek yang gak produktif, dan bikin usaha yang hasilnya nggak nol, masih ada kesempatan buat ngarahin energi lo ke hal-hal yang benar-benar penting dan menghasilkan perpindahan dalam hidup lo. Sampai ketemu di episode berikutnya, Sobat Curiosity. Tetap penasaran, tetap kocak, dan ingat, kalau hidup terlalu serius, kadang perlu juga ditertawakan sambil sesekali mikirin, energi gua hari ini habis buat apa ya? Semoga energi lo hari ini cukup buat senyum, dan kalaupun capek, semoga capeknya menghasilkan sesuatu.